kasih, Bung Robi. Selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Sariza, Zulkifli dan Firdaus. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam yang cerah ini difasilitasi oleh teman-teman Robi dan kawan-kawan. Ini satu nama perkumpulan ini satu, saya bilang ini satu, tapi di bawah judulnya Serikat Angkatan Muda. Saya bilang kalau satu itu Serikat Angkatan Tua, tapi ya tua muda sama saja lah. Karena memang sekarang ini tadi yang disampaikan oleh Ical, memang semuanya harus berkolaborasi. Yang tua, generasi kami, generasi X ini itu juga tidak ingin kehilangan momentum, kira-kira begitu. Karena memang kalau kita simak betul apa yang disampaikan Ical tadi itu, pertama memang generasi sekarang ini, generasi milenial, generasi Z ini, tanggung jawab sejarahnya sangat besar. Karena wajah perubahan ke depan tadi yang di klaster 2015 sampai 2025, bagaimana wajah perubahan di Indonesia ini ke depan itu sangat tergantung dari peran dan tanggung jawab sejarah kawan-kawan yang sekarang ini sedang eksis-eksisnya, generasi Z ini, generasi milenial. Karena itu kalau kawan-kawan generasi Z ini sedikit saja tergelincir dalam memposisikan diri mengawal proses sejarah perubahan ini, maka kita tidak akan tahu seperti apa wajah bangsa Indonesia di depan. Nah, karena itu kami yang generasi di atas 40-an sekarang ini kan juga sebetulnya tidak kepingin kalau proses perubahan yang sekarang sedang berlangsung, di mana kawan-kawan itu adalah menjadi aktor-aktor kunci, itu kemudian keluar dari roh dan cita-cita yang dulu kita gelorakan saat reformasi tahun 98. 21 tahun yang lalu saya, Bung Zulkifli, Bung Ical dan kawan-kawan dulu berpanas-panas ria, bolak-balik ke kantor DPRD, ke Untan, kadang-kadang juga melempar batu gitu ya. Itu memang semangatnya adalah bagaimana mengembalikan bangsa Indonesia ini sesuai dengan roh cita-cita proklamasi Founding Fathers kita. Nah, makanya ketika saya dikasih tema oleh panitia, oleh Robi dan kawan-kawan ini, saya tanya, ini saya ngomong soal apa? Ternyata ngomong soal konstitusi dan kaitannya dengan polemik revisi dan perpu undang-undang KPK. Nah, saya kira ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita cermati tadi data-data yang disampaikan oleh Bang Ical ini kan luar biasa, membuka mata kita gitu ya, bahwa ternyata generasi milenial ini juga yang menjadi pelaku dari penyebaran hoax. Nah, sementara di sisi yang lain, dinamika perdebatan ataupun diskursus publik terkait dengan bagaimana perubahan bangsa Indonesia ini ke depan itu juga minim dengan tema-tema yang dikuasai oleh generasi milenial. Teman-teman kalau mencermati misalnya kemarin ketika salah satu talk show di AFC misalnya tentang polemik RUU KPK soal perpu, ada salah satu tokoh mahasiswa yang ditanya oleh Profesor Haki Stuti, misalnya ternyata nggak tahu apa substansi yang dipersoalkan. Yaitu karena mudah percaya dengan informasi yang ada di internet, yang menyebar dari WA group misalnya, dari Facebook dan lain-lain. Nah, padahal tanggung jawab teman-teman, tanggung jawab kita semua, terutama generasi milenial itu sangat besar sekali dalam menentukan bagaimana, katakanlah, keterikatan emosional publik pada umumnya itu terkait dengan bagaimana proses perubahan di ke depan. Saya juga tidak bayangkan dulu ketika Soeharto jatuh tahun 98 itu semua rakyat mendukung. Kita belum bicara gerakan rakyat pada waktu itu. Kita baru bicara soal gerakan mahasiswa. Tetapi didukung oleh rakyat. Kenapa didukung oleh rakyat? Karena persoalan kita dipercaya oleh rakyat. Nah, sekarang kan pertanyaan kemudian, apakah
kita yang hadir di sini misalnya ketika mengusung satu agenda ataupun tema perubahan bisa mendapatkan dukungan rakyat secara keseluruhan. Sementara arus informasi yang tanpa batas itu gampang sekali membolak-balikan persepsi dan penyikapan publik terhadap suatu isu ataupun suatu tema. Nah, di sisi yang lain juga saya melihat fenomena generasi milenial sekarang ini itu, mohon maaf ya, apa ya? Mungkin karena memang terjebak pada apa ya? Pada ketermudahan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan secara cepat, kemudian soal-soal yang substansi, yang filosofis dan bahkan historis itu kemudian cenderung diabaikan. Makanya kemudian ketika polemik Perpu Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK, kemudian tidak banyak yang bicara soal bahwa upaya DPR yang ingin merevisi Undang-Undang KPK itu sebetulnya adalah upaya untuk mereduksi semangat dari reformasi. 20 tahun yang lalu, kalau kita ingat lagi, kalau kita baca-baca sejarah, maka tadi saya tertarik terakhir yang Bung Ica sampaikan tadi itu, ada aplikasi yang bisa membuka misalnya situs-situs tempat-tempat wisata. Nah, bagaimana kalau ada aplikasi yang bisa membuka situs yang menginformasikan tentang sejarah perjalanan bangsa ini, sejarah tentang misalnya bagaimana lahirnya sebuah peraturan undang-undangan, sejarah kenapa undang-undang tidak pidana korupsi itu keluar, sejarah undang-undang KPK itu kenapa ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga ketika kita berhadapan dengan fakta, misalnya terjadi perdebatan yang luar biasa antara publik, antara aktivis dengan DPR misalnya hari-hari kemarin itu, kemudian kita gampang untuk menentukan sikap karena informasinya kita sudah miliki semua. Nah, reformasi itu kan jelas isu utamanya itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme keluarga Soeharto beserta kroni-kroninya. Nah, karena itu ketika MPR bersidang tahun 98 itu keluarlah TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Itulah sebetulnya fondasi ataupun tonggak dasar bagaimana politik hukum negara ini diletakkan dalam kerangka upaya memberantas korupsi dan kolusi dan nepotisme. Baru kemudian setahun kemudian tahun 99 itu lahir Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99. Sebelumnya juga ada Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian tahun 2022 itu lahirlah Undang-Undang KPK sebagai mandat dari Undang-Undang 31 tahun 99. Nah, makanya ketika kemudian DPR dengan gampang memuluskan upaya untuk merevisi Undang-Undang KPK itu kemudian tidak banyak yang menyuarakan bahwa ini adalah bentuk dari pengkhianatan semangat reformasi. Makanya di mana-mana saya selalu bicara kalau bicara soal Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Tipikor, revisi Undang-Undang KPK itu maka bicara soal pihak-pihak yang ingin merevisi ini, pertama dia mengkhianati semangat reformasi, yang kedua juga historis, tidak mengerti tentang sejarah bagaimana lahirnya sebuah produk peraturan undang-undangan. Betul, yang namanya hukum itu, yang namanya peraturan undang-undangan itu adalah produk dari proses politik, tidak bisa kita pungkiri. Karena pembuat undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR, eksekutif dan legislatif. Pasti ada yang namanya motif politik, pasti ada kepentingan yang melatari kenapa undang-undang itu dilahirkan. Tapi kan pertanyaannya kemudian, kepentingan yang melatari lahirnya sebuah peraturan undang-undangan itu bersandar atau berpijak pada kepentingan siapa? Apakah kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat kebanyakan, atau kepentingan para pengusaha, korporasi, bahkan koruptor? Itu yang harus kita lihat. Nah, kalau kita misalnya berwisata sedikit gitu ya ke belakang, bagaimana lahirnya Undang-Undang Dasar 1945,
bagaimana Pancasila itu dirumuskan dan disampaikan dalam sidang BPUPKI, bagaimana konstitusi itu diperdebatkan dan seterusnya, sampai kemudian bagaimana lahirnya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, kemudian keluar dekret Presiden nomor 5 tahun 59, kembali pada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian sampai reformasi dan terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu sebetulnya kita bisa melihat bagaimana filosofi yang menjadi perdebatan-perdebatan para pembuat peraturan undang-undang ini, mulai dari founding fathers sampai ke pelaku-pelaku sejarah perubahan reformasi ketika tuntutan publik itu coba diformulasikan dalam kerangka peraturan undang-undang. Karena itu memang kalau kita lihat betul, tidak, undang-undang itu tidak bebas nilai. Peraturan undang-undang tidak bebas nilai. Dia pasti punya motif. Nah, lagi-lagi pertanyaannya motifnya apa? Karena kita tahu Soeharto dulu itu juga banyak mengeluarkan diskresi melalui keputusan presiden. Ada kepres yang menguntungkan anaknya memonopoli misalnya industri mobil nasional Timor. Ada kepres yang memberikan monopoli misalnya perdagangan jeruk, tembakau dan seterusnya. Itu diskresi. Sah menurut hukum ketatanegaraan itu ada kewenangan yang melekat kepada seorang presiden. Mulai dari presiden sampai ke kepala daerah, gubernur dan bupati. Itu adalah diskresi. Kewenangan yang melekat pada seorang pejabat publik untuk mengeluarkan peraturan, mengeluarkan kebijakan. Nah, coba pertanyaannya adalah kebijakan yang dikeluarkan itu dilatari atas kepentingan apa? Nah, kalau kita perhatikan misalnya, kembali sedikit ke sejarah, peralihan antara Orde Lama ke Orde Baru, yang harus kita tandai adalah apa yang menjadi kebijakan pertama dikeluarkan oleh penguasa. Kalau kita turunkan di tingkat lokal misalnya, apa kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh seorang gubernur yang namanya Sutarmiji? Dari situlah kita bisa melihat diskresi yang digunakan oleh gubernur itu motif atau dilatari oleh kepentingan apa. Nah, Orde Baru ketika Soekarno Bung Karno tumbang, Orde Baru itu mulai dengan kebijakan produk peraturan undang-undangan nomor 1 tahun 1967. Karena 65 G30 SPKI, kemudian terjadi chaos politik nasional, kemudian 66 Bung Karno dengan pidato nawaksalanya jatuh, kemudian tahun 67 tergantilah pergantian kekuasaan antara Bung Karno dengan Soeharto. Disitulah era berganti antara Orde Lama dengan Orde Baru. Nah, kebijakan pertama Soeharto itu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 67. Undang-undang ini tentang penanaman modal asing. Nah, undang-undang penanaman modal asing ini berangkat ataupun berpijak dari sebuah kebijakan yang namanya kebijakan pintu terbuka atau open door policy. Bagaimana mengundang para investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya ke Nusantara. Karena Undang-Undang nomor 1 tahun 67 inilah kemudian menjadi dasar Freeport masuk di Papua, Exxon Mobil masuk di Aceh. Tahun 67 juga keluar Undang-Undang Kehutanan nomor 5. Tahun 67 juga keluar Undang-Undang Pertambangan. Jadi fondasi dasar kebijakan Orde Baru itu semuanya bisa kita lihat dari seperti apa bentuk dan semangat dari produk peraturan undang-undangan yang dikeluarkan. Jelas di situ. Makanya kalau teman-teman rajin membaca beberapa artikel misalnya di historia.id misalnya tentang tulisan-tulisan atau wacana sejarah, bisa kita lihat bagaimana hubungannya peralihan Orde Lama ke Orde Baru itu juga dipengaruhi oleh motif kepentingan para pebisnis global yang masuk lewat agen-agen CIA misalnya. Karena itu kelihatan pada saat apa produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Soeharto pertama kali. Tadi itu Freeport masuk di Papua, Exxon Mobil masuk di Aceh, Pinantara menghabiskan hutan di Kalimantan dan seterusnya. Padahal
pada zaman Orde Lama, Bung Karno itu tidak mau. Karena ungkapan yang terkenal itu kan, go to hell with your aid. Bawa ke neraka saja bantuan kalian. Nah kenapa? Karena di era itu, ketika fenomena kemerdekaan di negara-negara Asia Afrika tahun 40-an, termasuk Indonesia tahun 45, itu kan sebetulnya politik ekspansi global itu kan kemudian berubah. Kalau sebelum 45, politik ekspansi global itu ada dengan angkatan perang, kolonialisasi. Padahal kepentingan yang melatari kolonialisasi itu adalah motif dagang. Kita tahu dulu, karena Belanda itu juga digandeng oleh VOC. Tujuannya adalah mengambil rempah-rempah. Jadi ini bukan soal mencaplos satu wilayah karena ingin memperluas wilayah jajahan, tapi ini soal adalah bagaimana merebut sumber daya yang ada di negara jajahan. Itulah kemudian politik ekspansi global melalui perang, angkatan bersenjata. Nah tetapi ketika tahun 40-an, fenomena gerakan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika, kemudian para pemilik modal dan para penguasa negara-negara Eropa dan Amerika pada waktu itu kemudian berpikir keras, atau dalam bahasanya teman-teman ekonomi itu, kekuatan kapitalisme global itu kemudian berpikir keras bagaimana memodifikasi strategi agar bisa menjalankan politik perangnya demi mengeruk keuntungan yang besar-besarnya dari negara jajahan dengan modifikasi strategi. Karena faktanya perkembangan gerakan kemerdekaan di Asia Afrika. Nah karena itulah tahun 49, jadi teman-teman, saya sengaja ingin mengajak kawan-kawan ini berwisata sejarah, karena supaya kita tidak lepas konteks ketika melihat persoalan hari ini. Karena persoalan hari ini itu tidak bisa kita lepaskan dari persoalan di masa lalu. Nah jadi teman-teman, tahun 49 itu Presiden Amerika waktu itu namanya Harry S. Truman. Harry S. Truman itu dalam pidatonya menyebutkan bahwa negara-negara dunia ini terbagi dalam beberapa klaster, mulai dari negara maju, negara berkembang, dan negara-negara yang baru-baru merdeka tadi itu sebagai negara yang terbelakang, under development country. Karena itulah negara-negara yang baru merdeka itu perlu dibantu. Dibuatlah Bank Dunia, dibuatlah IMF untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari mereka itu agar negara-negara yang baru merdeka itu bisa cepat keluar dari kondisi keterbelakangannya. Makanya bantuan-bantuan IMF itu banyak sekali yang menyuplai untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Itu yang kemudian terjemahkan oleh Soeharto dengan yang namanya mazhab pembangunanisme, pembangunan sebagai turunan atau terjemahan letterlek itu dari era developmentalisme yang dirancang oleh kekuatan kapitalisme global yang dimulai dari pidatonya Harry S. Truman tahun 49 itu. Maka era developmentalisme itulah yang kemudian dijalankan oleh kekuatan kapitalisme global yang mendompleng kekuasaan negaranya itu dengan lembaga-lembaga multinasional, World Bank, kemudian IMF dan lain-lain. Maka jangan heran kalau di masa Orde Baru itu utang luar negeri kita sangat bertumpuk-tumpuk, sangat bertriliun-triliun. Ya karena memang Soeharto menjalankan politik pembangunanisme. Nah kalau teman-teman belajar ekonomi, ada teori yang disebut dengan trickle down effect. Menurut teori ini, makanya di zaman Orde Baru itu kue pembangunan nasionalnya dulu dibesarkan. Makanya pajak dan retribusi, iuran dan seterusnya itu dikumpulkan dulu ke pusat. Baru kemudian kalau sekarang kita bicara perimbangan keuangan pusat dan daerah, baru kemudian didistribusikan ke daerah. Dulu belum bicara otonomi. Kue nasionalnya dulu yang dibesarkan, baru kue nasional itu dibagi-bagi untuk ke daerah. Ini yang menurut teori trickle down effect. Dia pasti akan menetes ke bawah. Tapi ada juga yang bilang ketika kue nasionalnya besar, yang menetes ke daerah itu adalah
bukan ekonominya, bukan nilai ekonominya, tetapi darah yang menetes ke bawah, yang ke daerah. Nah, itulah kemudian kenapa pembangunanisme itu kemudian diterjemahkan lagi oleh Soeharto dengan yang disebut, mungkin kawan-kawan kurang familiar dengan istilah ini, yang disebut dengan trilogi pembangunan. Apa itu trilogi pembangunan? Pertama itu adalah stabilitas. Makanya tentara diperkuat, polisi diperkuat. Kalau dalam analisis struktural itu ada yang disebut dengan instrumen hegemonik dan instrumen represif. Salah satunya itu adalah peraturan undang-undangan. Instrumen hegemonik dan instrumen represif itu bentuknya bisa berbentuk dalam peraturan undang-undangan. Dibuatlah Undang-Undang Sektor Pendidikan, penataran P4 dan seterusnya. Jangan melawan pembangunan, jangan melawan kebijakan pemerintah. Karena yang namanya peraturan undang-undangan itu berangkat dari kehendak penguasa. Kehendak penguasa pasti motifnya adalah baik. Karena itu rakyat terima saja. Itu kira-kira doktrin yang ada pada masa itu. Nah, setelah stabilitas, trilogi pembangunan ini adalah kemudian pemerataan. Pemerataan lewat tadi itu teori trickle-down efek, kemudian pembagian keuntungan pusat dan daerah dan seterusnya. Tetapi kan pembagian nilai keuntungan ekonomi itu cuma merata di kroni-kroninya Soeharto, bukan ke rakyat kebanyakan dan di daerah. Baru yang terakhir itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, karena itu investasi digenjot besar-besaran. Investasi digenjot besar-besaran, pemerataan yang jadi jargon itu juga digarap. Karena itu stabilitas harus dipastikan. Bahkan misalnya dalam proyek revolusi hijau misalnya dulu itu yang namanya rekayasa padi IR24 itu dipaksakan dengan program tentara masuk desa. Karena ada motif di situ, rekayasa benih padi ini yang kemudian harus dipaksakan untuk ditanam, dan itu telah menghancurkan benih-benih padi lokal. Nah, itu model-model yang dikembangkan oleh Soeharto. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau kita kritis melihat bagaimana sejarah lahirnya peraturan undang-undangan, maka kita akan bisa tahu ini motif dan kepentingan penguasa. Katalah motif dan kepentingan pemerintah melahirkan peraturan undang-undangan itu untuk apa? Termasuklah motif dan kepentingan melahirkan undang-undang tadi itu mulai dari MPR nomor 11 tahun 98, Undang-Undang 28 tahun 99, Undang-Undang Tipikor 3199 dan Undang-Undang KPK sebagai pengetahuan semangat dan tuntutan reformasi. Nah, tetapi 21 tahun reformasi telah berlangsung sehingga hari ini, kemudian kita lagi-lagi terjebak dan larut pada soal-soal yang sangat teknis, yang sangat remeh-temeh, informasi-informasi hoax dan lain-lain. Makanya saya sangat senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul di warung kampus ini, sehingga kita paling tidak bisa kemudian coba mengkoneksikan bagaimana alam pikir generasi-generasi sebelum kita ini dengan alam pikir generasi teman-teman hari ini. Karena kolaborasi, kata Bung Ical tadi itu, sarannya itu adalah konektivitas. Mulai dari konektivitas, cara pandang dan pemahaman kita. Berbahaya sekali kalau generasi Z sekarang ini, generasi milenial ini tidak terkoneksi dengan generasi X. Berbahaya buat generasi Z karena bisa liar kemana-mana, nggak paham sejarahnya, nggak mau tahu soal bagaimana dulu latar belakang dan seterusnya. Sejarah itu urusan orang tua. Berbahaya juga bagi generasi X, bisa jadi pemimpin pemberontakan ketika generasi X ini tidak punya ruang untuk bagaimana mengekspresikan, tidak menjembatani, mengkoneksikan bagaimana situasi di masa lalu dan masa kini, supaya jangan sampai apapun yang kita lakukan hari ini itu kemudian kehilangan konteks, tidak kontekstual lagi.
Karena kalau bicara konteks, bicara ruang dan waktu. Ruang waktu yang di masa lalu dengan ruang dan waktu di masa kini. Nah, karena itu teman-teman, diskusi-diskusi hari ini saya kira penting untuk kita terus gelorakan dimanapun, terutama untuk melihat kira-kira kita hari ini itu berada pada posisi yang dalam posisi di mana. Kita ini melewati jembatan, itu jembatannya apakah jembatan emas menuju Siratul Mustaqim kata Pak Firdaus, atau jembatan emas untuk menuju cita-cita kemerdekaan, masyarakat aliran makmur, atau jembatan yang mungkin kita juga nggak tahu itu di sebelah jembatan itu apa. Nah, makanya ketika perdebatan soal undang-undang, perdebatan soal satu isu ataupun tema, kemudian yang terjadi itu adalah bias kemana-mana. Padahal dari Jawa saya katakan, memang hukum tidak bebas nilai. Dia adalah produk dari sebuah proses politik. Nah, tetapi kalau kita paham tentang bagaimana melihat dan memandang sebuah produk peraturan undang-undang itu sebagaimana mestinya, maka kita tentu akan tidak sulit kita untuk mengambil peran, melakukan penyikapan dan lain-lain. Tadi sempat saya singgung misalnya dalam konteks lokal, ketika kita melihat apa yang menjadi politik hukum dan kebijakan Gubernur Kalimantan Barat, saya kira menarik untuk kita turunkan dalam konteks lokal. Gubernur Kalbar itu mulai dengan yang namanya Pergub nomor 1 tahun 2019. Kalau Soeharto mulai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 67, maka Sutarmiji itu mulai dengan peraturan gubernur nomor 1 tahun 2009, tahun 2019. Tentu semangat dan konteksnya beda. Pergub nomor 1 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Sutarmiji itu bicara tentang percepatan peningkatan kemajuan desa. Makanya kalau tahun 2018 ke belakang, dari 2031 desa di Kalimantan Barat ini cuma satu saja desa mandirinya berdasarkan klaster indeks desa membangun dari Kementerian Desa. Karena indeks desa membangun itu ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Nah, 2031 desa itu cuma satu saja desa maju, desa mandiri. Nah, karena itu gubernur yang saya pahami, artinya beliau punya visi tentang penguatan desa, makanya kebijakan pertamanya itu tentang percepatan peningkatan kemajuan desa melalui peraturan gubernur nomor 1 tahun 2019. Dan itu terbukti. Aparaturnya melakukan konsolidasi dengan seluruh kabupaten yang ada, dan tentu secara existing pemenuhan indikator kemajuan desa itu sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah desa. Ini ada PLT kepala desa juga di sini nih, saya kira tentu paham. Nah, tetapi pemerintah provinsi memulai dengan upaya mengkonsolidasikan data-data itu semua sehingga bisa memenuhi 52 indikator indeks desa membangun itu. Sehingga alhamdulillah misalnya tahun 2019 ini ketika Kementerian Desa melaunching status indeks kemajuan desa, indeks desa membangun, Kalimantan Barat ini sekarang desa mandirinya sudah 87. Ada penambahan 86 desa baru yang statusnya meningkat menjadi desa mandiri. Sebelumnya cuma satu. Nah, dalam konteks itu, dalam kacamata politik hukum, dalam kacamata bagaimana kita melihat motif lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan, maka boleh kita bilang bahwa Gubernur Kalimantan Barat itu punya visi untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, begitu juga kalau kita lihat di tingkat kabupaten,